Oke semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam. lagi di podcast UKM Kewirausahaan di part 2. Di part 1 kita tadi bersama Bu Ayu Noviani Hanum, SEMSI AKT, selaku dosen kewirausahaan, mengobrolkan atau menekankan dalam perjalanannya sebagai dosen wirausaha, baik sebagai pembina, dosen mata kuliah kewirausahaan, maupun pembina di P2MB Unimus. Nah, di part 2 kali ini kita akan mengobrol-ngobrol singkat saja, mengobrol-ngobrol hal lain yang belum kita ketahui di part 1 tadi. Mungkin kita langsung saja ya, tadi sudah pembukaan di part 1. Buat teman-teman yang belum menonton part 1, jangan lupa ditonton dulu part 1-nya agar kalian paham dan nyambung dengan obrolan di part 2 ini. Nah, untuk yang selanjutnya, Bu, mungkin Bu Ayu bisa menceritakan atau menjelaskan bagaimana sih kampus itu membentuk atau membantu dalam pembentukan pola pikir grow mindset di mahasiswanya dalam bidang kewirausahaan tersebut, Bu. Oke, terima kasih Mas Norma. Bagaimana peran kampus ya? Jadi kalau di Unimu sendiri, mata kuliah kewirausahaan itu adalah mata kuliah yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa dari semua prodi. Jadi di prodi apapun, walaupun itu di Fakultas Kesehatan, ya, di Fikes ataupun di eh, keolahragaan ya dan lain-lain itu ada mata kuliah kewirausahaan. Ya, artinya kampus berfungsi sebagai fasilitator, kemudian juga penyedia sarana dan prasarana yang itu bisa mensupport adik-adik mahasiswa untuk menjalankan usahanya. Ya, ataupun belajar menjalankan usahanya. Jadi seperti penyediaan sarana dan prasarana, ya alhamdulillah sekarang Unimus kan punya beberapa unit bisnis ya. Kita lihat ada Unimus Mart, ada Unimus Boga, ada Unimus Bakery, kemudian ada beberapa fasilitas seperti laboratorium di teknologi pangan itu untuk bisa untuk digunakan adik-adik untuk trial ya membuat aneka olahan makanan misalnya untuk trial atau percobaan. Kemudian tadi unit bisnis seperti Unimus Mart, Unimus Boga, Unimus Bakery itu bisa digunakan sebagai channel adik-adik untuk memasarkan produk. Jadi kalian fokus di pembuatan produk saja ya. Kemudian nanti bisa dititipkan di unit bisnisnya Unimus. Ya, itu untuk memvalidasi produk kalian, untuk mengetahui apakah kira-kira produk yang dibuat itu sesuai dengan keinginan pasar, atau apakah produk yang dibuat itu ada peminatnya. Ya, jadi selain untuk pemasaran juga untuk penjualan. Jadi Unimus menyediakan channel untuk memasarkan produk adik-adik mahasiswa. Gitu, Mas Norma. Nah, itu salah satu pembentukan grow mindset dari pihak kampus kepada mahasiswa. Tadi sudah disebutkan ada Unimus Bakery, Unimus Boga, dan Unimus Mart. Mungkin teman-teman pasti bertanya-tanya ya, gimana sih cara kita memasukkan produk ke Unimusmart atau memasarkan produknya? Mungkin bisa dijelaskan Bu alurnya atau cara-cara mahasiswa yang saat ini pasti masih banyak yang kebingungan Bu. Cara mereka memasarkan atau memasukkan produknya ke Unimusmart Bu. Gitu. Oke, sedikit tambahan dulu ya. Tadi terkait pertanyaan tadi saya lupa menyampaikan. Oh, Salah satu support universitas itu adalah kita ada unit kegiatan mahasiswa kewirausahaan. Itu juga merupakan salah satu cara UNIF untuk meningkatkan mindset kewirausahaan mahasiswa. Kita juga alhamdulillah di awal tahun ini sudah ada berdiri namanya inkubator bisnis mahasiswa Unimus. Jadi tugas kami adalah memberikan pendampingan dan pembinaan kepada adik-adik dalam menjalankan bisnisnya begitu. Nah, terkait tadi pertanyaan Mas Norma, bagaimana sih cara menitipkan barang? Ya, artinya kalau untuk menitipkan barang kan tinggal komunikasi kepada pengelola unit bisnis. Ini kami adalah mahasiswa dari prodi ini, kami sedang belajar berwirausaha, ya. Kemudian nanti meminta izin untuk mendisplay produk di unit bisnis Unimus tersebut, ataupun bisa melalui unit inkubator bisnis mahasiswa, bisa melalui saya, kontak saya, nanti saya hubungkan dengan pihak terkait. Artinya
tadi ada unit bisnis, kami juga punya fasilitas seperti rombong dan etalase yang bisa dimanfaatkan oleh adik-adik mahasiswa untuk mendisplay produknya. Ya, jadi boleh rombong ataupun etalase itu digunakan untuk adik-adik memvalidasi produk ataupun memasarkan produknya. Tinggal komunikasi saja, nanti kami bantu untuk mengurus teknis perizinannya, sehingga nanti adik-adik bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Begitu, Mas Norma. Nah, jadi begitu teman-teman cara kalian kalau ingin memasukkan produk kalian atau jenis-jenis usaha kalian yang berbentuk barang ya untuk dimasukkan atau dipasarkan di Unimsmart. Mungkin satu pertanyaan lagi Bu terkait Unimsmart. Sistem bagi hasilnya itu gimana sih Bu? Pastinya itu penting di mahasiswa Bu. Oke, itu yang berhak menjawab harusnya adalah direkturnya unit bisnis ya. Tapi sepemahaman saya sebenarnya ada dua skema yang bisa coba bisa kalian coba untuk lakukan. Yang pertama adalah yang namanya menitip ataupun melakukan konsinyasi barang itu kan bisa dengan sistem bagi hasil. Ya, misalnya kalian menitip produk kalian tuh dengan harga jual berapa, kemudian persentase bagi hasil untuk Unimusmartnya berapa persen. Nah, itu yang pertama. Atau cara yang kedua adalah kalian eh, yang menentukan ini harga dari saya, nanti Unimusmart memiliki kebebasan untuk menentukan harga jual. Jadi itu ada beberapa opsi yang bisa dipilih ya dan dikomunikasikan dengan pengelola unit bisnisnya. Jadi tergantung ini Mas. Jadi negosiasinya seperti apa. Kita kan sebagai seorang wirausaha harus punya kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan negosiasi juga pastinya. Begitu Mas Norma. Nah, jadi begitu teman-teman terkait obrolan kita terkait di Unimusmart mulai dari cara menitipkannya dan bagi hasilnya. Mungkin satu pertanyaan terakhir Bu terkait fasilitas yang diberikan oleh kampus untuk mahasiswa dalam berwirausaha. Salah satunya ada Unimus Garden di samping Asrama Putri. Apakah itu dari pihak kampus juga atau memang bebas atau tidak ada yang mengelolanya Bu? Karena kan yang di samping Unimus Garden itu penjualannya bebas ya, dari luar itu boleh masuk. Apakah itu dari salah satu fasilitas dari kampus atau tidak Bu? Oke, ini lagi nih, ini sebenarnya kewenangan dari direktur pengelola Sun ya, PT Sun ya Unimus. Jadi Unimus punya perusahaan yang memang tujuannya adalah untuk profit oriented dan itu dikelola oleh Pak Ali Hamdi ya. Tapi sedikit banyak Ibu paham karena dulu sebagai pengelola UPU juga. Jadi untuk beberapa unit bisnis tadi ada Unimus Mart, ada kantin Unimus, kemudian Unimus Food Garden itu sistemnya adalah sewa. Dan sewa itu dilakukan dengan sistem lelang ya. Jadi bebas mau pihak internal Unimus, entah itu dosen, karyawan, mahasiswa, ketika memang berniat dan berminat untuk menyewa, ya pastinya harus ikut lelang secara terbuka. Begitu. Jadi dikenakan biaya sewa. Sedangkan yang free bagi adik-adik mahasiswa itu adalah tadi fasilitas rombong, etalase, atau kalian menitipkan produk kalian ke beberapa unit bisnis tadi. Jadi sistemnya hanya titip jual. Begitu. Nah, itu free. Karena memang memfasilitasi produk adik-adik mahasiswa untuk dipasarkan di lingkungan internal Unimus. Tetapi tadi yang perlu Ibu tambahkan, kalau mau menitipkan di Unimus Mart itu tidak sembarang produk ya. Kalau produk non food ya ataupun produk yang biasanya harus produk yang punya izin edar. Kalau produk makanan ya harus punya izin PRT ataupun halal. Jadi kalau kalian belum punya perizinan itu, menitipkannya jangan di Unimusmat. Itu kan kelasnya adalah swalayan. Jadi kalian menitipkan adalah di kantin ataupun di gerai-gerai Unimus yang lain gitu yang dia tidak mewajibkan harus memiliki izin edar tadi. Ya, PRT atau BPOM. Itu kan kalau swalayan itu syaratnya produk yang dimasukkan adalah yang sudah berizin. Kalau yang masih skala percobaan, belum punya izin, nah itu bisa titipkannya di kantin-kantin Unimus begitu. Gitu ya, Mas. Nah, jadi begitu teman-teman, beberapa ilmu yang baru kita tahu terkait wirausaha di
di kampus, salah satunya fasilitas yang diberikan kampus, bagaimana cara-caranya kita menitipkan barangnya, ataupun ketika kita bertanya-tanya apakah di Unimusmart itu bisa bebas menitipkan barang atau tidak, terus di samping Unimus Garden itu milik siapa, akhirnya terjawab sudah melalui Bu Ayu. Mungkin teman-teman yang masih memiliki pertanyaan atau kebingungan bisa tuliskan pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Jadi karena di part 2 ini sudah memasuki hingga menit 10 Bu Ayu. Oke. Jadi kita cukupkan saja. Tapi sebelum kita tutup, boleh nggak Bu Ayu memberikan pesan inspiratif kepada mahasiswa supaya mereka bisa konsisten dan berani menghadapi tantangan supaya tidak gagal di tengah jalan? Oke. Pesan saya buat adik-adik mahasiswa adalah ya jaga konsistensi, jaga semangat dalam menjalankan bisnisnya. Karena menjalankan usaha itu pasti tidak mudah. Ya, menjalankan usaha itu penuh dengan liku-liku, penuh dengan cobaan. Ya, kalian harus berani menghadapi tantangan, harus berani mengambil resiko. Resiko itu bisa resiko rugi ataupun resiko untung, itu adalah resiko gitu. Dan kalian juga harus mau banyak belajar hal-hal baru karena sebagai seorang pengusaha itu dituntut untuk selalu inovatif, kreatif. Jadi kalian nggak bisa di zona nyaman, harus tahan banting gitu. Apalagi kita menghadapi perkembangan zaman, ya tantangan dunia kerja yang begitu beratnya gitu ya. Kalau kalian mindsetnya adalah bekerja hanya sebagai pegawai, kita lihat berapa lapangan pekerjaan yang tersedia gitu di negara kita. Ya, kalau kalian mau bekerja sebagai pegawai itu lapangan pekerjaan sangat terbatas. Jadi menjadi seorang entrepreneur itu adalah salah satu opsi yang bisa dilakukan gitu. Atau bahkan yang lebih baik lagi kalian bekerja dan memiliki usaha. Kalian punya dua sumber pendapatan. Ya. Ya, artinya menjaga konsistensi itu penting. Menjaga keberlanjutan usaha. Usaha kalau nggak dijalankan pasti tidak akan menghasilkan sesuatu gitu ya. Jadi harus dijaga konsistensinya, semangatnya, daya juangnya. Itu Mas Norma. Nah, jadi seperti itu teman-teman pesan dari Bu Ayu. Benar juga yang apa yang dikatakan oleh Bu Ayu, seberapa besar sih peluang kerja yang diciptakan oleh pemerintah untuk menjadi pegawai. Maka dari itu teman-teman yang sudah memiliki usaha jangan putus asa, harus tetap konsisten dan sustainable. Dan teman-teman yang masih bingung gimana sih caranya memulai usaha, kalian bisa join ke UKM kewirausahaan periode depan. Nanti kalian akan diajarkan, kita memiliki dosen pembina yang hebat-hebat dalam lingkungan akademik wirausaha. Di dalam frame ini atau di podcast ini kita memiliki Bu Ayu selaku dosen dari akuntansi. Selain itu kita juga memiliki dosen pembina baru ya Bu Ayu. Ya, Bu Suwarti ya. Nah, ada Bu Suharti selaku dosen kewirausahaan di prodi manajemen. Jadinya nanti kalian akan memiliki dua ilmu yang sangat penting dari sisi keuangannya. Akuntansi bisa minta pendapat ke Bu Ayu, dari sisi manajemen manusianya atau SDM-nya atau cara pemasarannya ada Bu Suharti. Begitu teman-teman. Mungkin kita cukupkan saja podcast pada hari ini di part 2. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton part 1, jangan lupa ditonton part 1. Poin-poin dari podcast di 2 part ini adalah yaitu peran dosen dalam membangun kewirausahaan mahasiswa di lingkungan Unimus oleh Bu Ayu, dan ada tips dan strategi nyata untuk pengembangan bisnis di dunia kampus. Yang terakhir adalah motivasi dan dukungan mental bagi mahasiswa Unimus yang diberikan oleh pihak kampus melalui ada dosen kita, ada Bu Ayu selaku dosen pembina. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.